Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Suko CMM selaku Ketua Umum Mersi Pusat, yang terhormat Pak Topari dan juga Pak Gembong selaku narasumber pada malam hari ini, dan yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu peserta BIMTEK yang telah hadir pada malam hari ini. Topari, kepada Pak. Oke, terima kasih Mas Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam kenal Bapak Ibu dari saya. Tadi Mas Wildan menyampaikan nama saya Pak Topari, gitu ya. Kalau dipanggil saya biasa kalau di sekolah Pak Top. Ya. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal ya. Hari ini saya membersamai Bapak Ibu terkait dengan salah satu teknologi gitu ya yang dapat kita gunakan untuk membantu kita, entah itu sebagai guru, entah itu sebagai kepala sekolah, entah itu sebagai pengawas dalam membuat karya tulis ilmiah. Dalam hal ini mungkin adalah makalah gitu ya, karena sifatnya ide gitu ya, sifatnya ide bukan penelitian gitu. Oke, saya share screen Mas Hildan. Screen share. Nah, oke. Terlihat ya, Bapak Ibu. Masih tulisan loading, Pak. Nah, ini muncul. Oke. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan dan nanti berbagi terkait ini Bapak Ibu. Terlihat ya. Judulnya apa Bapak Ibu? Artificial Intelligence atau bahasa pendeknya adalah AI dan voice note. Untuk apa? Untuk membantu penulisan karya ilmiah. Seperti itu. Kalau ini di dunia anak muda, ini sebetulnya sudah trending ya Mas ya, viral gitu ya. Viral gitu ya. Nah, kita yang diamanahi di APSI untuk mendiseminasikan terkait teknologi, kemudian diminta oleh Pak Agus untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua terkait bagaimana ini bisa diterapkan di dalam ketugasan Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah membuat karya ilmiah seperti itu. Bapak Ibu, saya sedikit ingin bertanya kepada Bapak Ibu sebelum saya menjelaskan AI itu apa, voice note itu apa. Bapak Ibu, ya, pada saat Bapak Ibu melihat flyer kegiatan ini, itu kan ada pasti ada kegiatan membuat karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu. Coba di benak Bapak Ibu semua pada saat melihat kalimat karya tulis ilmiah, Bapak Ibu ingin membuat karya tulis ilmiah apa judulnya? Boleh Bapak Ibu di-share ke kolom chat yang terbersit saja, tidak harus apa, ingin membuat karya tulis ilmiah tentang apa. Silahkan di-share di kolom chat. Terus nanti kita akan berangkat dari situ. Oke, dari ini tentang kepenguasaan. Tentang kepengawasan. Oke, apalagi Bapak Ibu, kita sambil brainstorming ya. Atau saya coba Mas Wildan, saya ini jangan sini dulu. Tapi dari sini. Saya ingin kita berkolaborasi lewat Google Docs saja. Ide ya, ide karya tulis ilmiah. Ide karya tulis ilmiah. Gitu ya. Ini saya masukkan tabel oke. Nama ide judul ya mungkin ya. Ini berapa orang Mas Wildan? 41 ya? Iya Pak, 41 orang Pak. Saya bikinkan dulu. Saya share ke tempat Bapak Ibu.
Nah, mic-nya adalah anyone, ini adalah editor. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba bermain-main ya dengan menggunakan Google Doc, karena nanti kaitannya juga dengan voice note gitu ya. Bapak Ibu, saya share satu link ya di kolom chat Zoom. Bapak Ibu bisa klik gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan saya yang sedang melakukan presentasi dengan mengetikkan apa. Misalkan di sini ya, saya menulis. Nanti jangan menimpa ya Bapak Ibu. Misalkan kolom baris kedua atau pari, saya ingin menulis tentang apa. Misalkan pengaruh gaya belajar siswa dengan prestasi belajar. Nah, ini misalkan. Silakan Bapak Ibu. Nah, prinsipnya jangan numpuk. Kalau di situ sudah ada temennya, cari kolom yang bawahnya ya Bapak Ibu ya. Itu masih banyak, saya bikinkan lebih. Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan ini nanti ada kaitannya dengan materinya Bu Riza ya Mas Wildan ya. Karena nanti yang akan menindaklanjuti dari materi teknis saya hari ini, malam hari ini adalah Bu Riza. Bu Riza terkait dengan teknis membuat karya ilmiahnya. Kayak gitu. Oke, ada Bu Astawa, Bu Pak ini ya. Ada kaitannya dengan apa ini? Optimalisasi komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru dalam IKM, implementasi kurikulum merdeka. Oke, ini nanti saya dihilangkan saja. Bu Titik, meningkatkan kompetensi guru melalui PMM. Ini memang topik yang lagi trending ya. Bagaimana pemerintah menggalakkan dengan sedemikian rupa cara, bagaimana supaya IKM itu bisa diimplementasikan dengan baik, menyeluruh melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada Bu Alfansyah, peningkatan kemampuan kepala sekolah, mengembangkan budaya kerja melalui aktivitas supervisi dan monitoring. Superman, mantap. Ini gayanya Pak Agus Mas Wildan, jadi membuat akronim-akronim yang merupakan gabungan ya, kemudian itu menjadi ciri gitu ya, ciri yang ya menjadi punya kita gitu ya. Jadi Pak Agus gitu ya, misalkan kepengawasan dengan metode hadir. Kemarin kayaknya bikin akronim baru kalau nggak salah, tapi saya belum mengikuti. Sama-sama hadir kalau nggak salah. Kemudian ini dari Pak Lukman, meningkatkan kinerja guru melalui pendekatan supervisi berbasis coaching. Nah, ini coaching juga materi yang sekarang lagi trending ya, khususnya untuk supervisi. Kami di Guru Penggerak juga mempelajari itu. Kemudian Asteria, Bu Asteria, pendekatan WOSI asik dalam pembelajaran diferensiasi. Ini WOSI nanti apa gitu ya, nanti bisa di. Kemudian Bu Ahsana Nazwa, peningkatan guru dalam menerapkan P5. Bu Kopiosari, best practice peningkatan kompetensi KS tentang P5. Oke. Oke, Bapak Ibu silahkan mengisi. Oke. Oke ya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu sudah melakukan kolaborasi ya, dengan menggunakan teknologi, khususnya adalah teknologi Google Docs seperti itu ya. Jadi saya tidak harus tanya satu-satu. Oke Bapak Ibu, ini sambil Bapak Ibu menulis gitu ya, tentang keinginan menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk makalah misalkan. Nah tugas saya itu ya, bagaimana membantu ini terwujud Bapak Ibu, gitu ya, membantu ini terwujud. Teknologi yang dipakai itu apa Bapak Ibu? Teknologinya adalah menggunakan AI. Nah, ini kita baru masuk ke sini. AI. Ya, jadi karena nanti ada aktivitas mencari referensi, kemudian mencari isi dari masing-masing referensi itu, dan juga kita ada kegiatan menulis gitu ya, maka kita nanti butuh ini,
artificial intelligence itu nanti akan kita pakai untuk membantu kita ya dalam membuat mempermudah bagaimana kita membuat tulisan yang bagus gitu ya, mencari referensi yang langsung tersaji. Kalau voice note itu nanti fungsinya adalah membantu kita mengetik tanpa mengetik gitu ya. Mungkin kita capek seharian ngetik, maka nanti ada teknologi yang namanya voice note yang fungsinya adalah berperan sebagai alat ganti kita ngetik, tapi hasilnya adalah tetap ketikan seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya kenalkan sedikit terkait dengan AI. Mana ini ya. Jadi artificial intelligence dalam bahasa atau arti makna katanya artificial intelligence ya. Jadi intelijen itu kan kecerdasan ya. Artificial itu buatan. Jadi kecerdasan yang sengaja dibuat gitu ya. Oleh siapa? Ya oleh manusia. Terus dibuat di mana? Nah, itu dibuat atau ditanamkan di mesin. Mesin ini adalah analogi lain dari komputer. Jadi makna bahasanya adalah mesin atau komputer itu memiliki kemampuan berpikir seperti manusia. Makanya disebut dengan kecerdasan buatan. Kenapa? Karena kecerdasan manusia itulah yang ditransfer ke dalam si komputer. Kecerdasan manusia itu contohnya apa? Ya berpikir. Berpikir. Kemudian dia setelah berpikir itu dia mampu menyampaikan hasil pikirannya itu ke kita, gitu ya, ke kita. Contohnya seperti apa? Yuk kita coba bermain-main dulu dengan ChatGPT. Bapak Ibu, ini tampilan ChatGPT. Nanti kita hari ini setelah saya mendemokan, gitu ya, nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara mendaftar, kemudian cara mengimplementasikan dalam karya tulis ilmiah. Tapi saya ingin sedikit bercerita dulu mengenai ini, Bapak Ibu, bahwa artificial intelligence itu adalah kecerdasan manusia ya yang ditanamkan ke dalam sebuah komputer, sehingga disebut dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nanti ya Bapak Ibu, ChatGPT ini ya dia menggunakan model bahasa. Jadi cara kita ngobrolnya, cara kita berinteraksi dengan si AI ini yaitu dengan kita ngomong, dengan bercakap-cakap. Nanti dia akan menyampaikan pengetahuan yang dia miliki seperti dia ngomong dengan kita. Misalkan, saya ingin kenalan nih Bapak Ibu, ya. ChatGPT itu apa? Bapak Ibu kan sejauh saya ngomong belum kenal ChatGPT itu apa, gitu ya. ChatGPT apa? Sekarang coba nih kita tanya nih sama ChatGPT. Kalau saya tanya Mas Wildan ChatGPT apa? Maka Mas Wildan akan jawab. Apakah mesin ini dalam hal ini adalah komputer ini bisa menjawab, gitu kan? Misalkan, siapa kamu? Ya, enter. Apakah dia akan menjawab? Kita tunggu, gitu ya Bapak Ibu. Kita tunggu nih. Nah, kita tunggu. Dia jawab enggak, gitu ya? Pasti dijawab nih. Halo, lama Mas ini ya? Bukan, kembali jawab. Apa belum salam ya? Iya. Bapak Ibu lihat mesinnya sedang menjawab Bapak Ibu. Saya adalah ChatGPT. Saya sebuah model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI. Bahkan dia tahu sopo singgawe, siapa yang membuat dia, gitu ya. Saya dapat membantu Anda dengan pertanyaan atau perintah yang berhubungan dengan informasi umum, teknologi atau bahasa. Ya, umum, teknologi atau bahasa. Kemudian dia menawarkan ini Bapak Ibu, apa yang dapat saya bantu untuk Anda hari ini? Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu merasakan ngomong sama mesin atau ngomong sama orang? Silakan Bapak Ibu, silakan komentar di chat dengan bahasa seperti ini. Kira-kira seperti ngomong dengan komputer atau ngomong dengan manusia? Apalagi dengan kata-kata seperti ini. Silakan Bapak Ibu berkomentar dulu. Ngomong sesama teman, seperti ngomong sesama manusia, gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini teknologi ke depan akan seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan informasi yang saya baca, nanti teknologi itu akan punya perasaan, gitu ya. Akan punya perasaan.
Untuk sementara waktu ChatGPT ini masih belum punya perasaan, Mas Wildan. Jadi jangan ngomong di sini cinta-cinta gitu ya. Tapi nanti teknologi itu akan punya rasa gitu kan. Di Google itu sudah mulai mengembangkan itu. Oke, Bapak Ibu. Jadi dilihat dari jawaban yang disampaikan melalui ChatGPT, ini seakan-akan kita ngobrol dengan manusia. Bahkan dia sudah menawarkan ini sangat sopan. Apa yang dapat saya bantu untuk Anda hari ini? Oke, Bapak Ibu. Saya tadi menge-share ke Bapak Ibu tentang ide karya tulis ilmiah. Ini ya. Di sini ada hal-hal yang mungkin nggak saya paham gitu ya Bapak Ibu ya. Maka saya minta nih, tolong kan si ChatGPT apa yang dapat saya bantu? Dia minta nih. Oke, saya mau tanya nih sama ChatGPT. Gitu ya. Misalkan saya ingin bertanya tentang kurikulum merdeka, gitu ya. Kurikulum merdeka. Maka saya bisa tanya nih ke sini. Jelaskan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Nah, jelaskan tentang kurikulum. Misalkan saya pakai bahasa gaul bisa nggak ya Mas? Jelaskan dong tentang kurikulum merdeka. Enter. Nah, lihat Bapak Ibu, dia sedang menjawab. Kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ingat pemerintah Indonesia pada tahun berapa? Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dia juga menggunakan pendekatan apa dia bisa jawab nih. PBL, PJBL, gitu kan, integrasi TIK. Karena di kurikulum Merdeka ini kan TIK hadir ya dengan mapel informatika. Nah, ini Bapak Ibu. Dia sudah bisa jawab nih. Jawabannya panjang banget ya. Iya. Coba Bapak Ibu. Ya. Ini ya, ini kan jawaban si ChatGPT ya. Misalkan saya tanya ini, selama ini Bapak Ibu tanyanya kalau ke komputer, selama ini itu lewat Google atau lewat Google ya? Paling Google. Saya coba tanya Google ya. Google.com. Saya tanya nih, pertanyaan yang sama saya ajukan ke sini. Jelaskan dong tentang kurikulum merdeka. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Menggunakan Google atau menggunakan ChatGPT? Silahkan Bapak Ibu. Kayaknya enakan ChatGPT ya. Kenapa Bu? Kayaknya lebih terperinci gitu, kita nggak usah ini lagi mikir-mikir lagi. Lebih Tidak jelas usah lagi. satu-satu ini ya. Lebih enak. Lebih jelas nih Bu. Iya. Paragrafnya udah teratur. Saya sudah mencari sendiri tentang sumbernya. Oke. Jadi enak ya. Enak sekali ya. Coba Enak. misalkan saya ingin bertanya nih, apa bisa cuma segitu saja Pak Top. Misalkan ini ya, mau saya rubah jadi bahasa Inggris, bisa nggak? Coba rubah ke bahasa ini, bahasa Inggris. Bisa nggak dia merubah bahasa Inggris? Jawabannya tadi. Bisa Bapak Ibu. Kan enak sekali ya. Enak nggak Bapak Ibu? Bikin sangat abstrak, enak gampang. Pak itu. Bikin abstrak juga enak ya. Sangat membantu Pak. Ya ini enak buat bikin abstraksi ya. Jadi kita kan enak ya, asal kita sudah bikin abstrak, masukkan saja dan selesai. Nggak minta tolong lagi ya Pak teman-teman. Enak untuk mencari landasan teori. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu. Kira-kira semangat nggak nih belajar ChatGPT? Semangat. Semangat Pak. Mantap. Semangat Pol. Semangat Mas Wildan. Gaspol berarti ini ya. Berarti kita ini nggak terini dengan similarities ya Pak ya? Nggak Nanti terjebak coba ya. dengan itu ya? Di tahap tertentu nanti di hari ini nanti saya jelaskan terkait dengan similarity, yaitu apa ya, terdeteksi Ya. apa Gimana? enggak gitu ya, Iya. plagiatnya gitu lah. Iya. Gitu ya. Nanti di penghujung lah seperti itu.
Yang jelas sudah tahu ya Bapak Ibu ya, bahwa fungsi dari ChatGPT ini adalah membantu kita gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Misalkan satu kali lagi nih, misalkan tadi tentang kurikulum merdeka ya. Misalkan saya ingin bertanya tentang ini pembelajaran berdiferensiasi tadi. Ini ya. Nih, pembelajaran berdiferensiasi atau ini nih, blended learning. Gitu ya, blended learning. Misalkan saya tanya, jelaskan dong, misalkan jelaskan tentang blended learning. Ya. Langsung dijawab Bapak Ibu. Ini lebih cepat ya kayaknya. Nggak terlalu Iya. lama lagi nunggunya. Ya, Kalau ini pakai berarti suara bisa enggak, Pak? Pakai suara. kalau pakai suara tidak pakai jalur ini, Oh, gitu. tidak pakai ChatGPT, tapi nanti kita pakai OpenAI-nya. Ya. Oh ya, Jadi ini kita pakai yang matang, Chat. Yang chat. Nah, ya, yang model chat itu. Nah, ini bisa jawab ya Bapak Ibu ya, bisa jawab. Oke Bapak Ibu, misalkan nih Bapak Ibu kan sering diminta untuk ngisi materi ya, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Pernah nggak Bapak Ibu diminta ngasih materi, tapi Bapak Ibu itu belum paham tentang materi itu secara detail, harus menyampaikan kronologinya seperti apa? Pernah nggak? pernah. Oke, misalkan nih, saya selaku guru nih, saya diminta untuk menjelaskan atau berbagi tentang blended learning. Tapi saya harus nggak tahu nih harus mulai dari mana. Bikin presentasinya seperti apa. Maka kita nih bisa minta bantuan sama si ChatGPT. Caranya seperti ini Bapak. Buatkan slide atau pointer tentang blended learning. Kata kuncinya kayak gitu ya. Buatkan slide atau pointer tentang blended learning. Kemudian enter. Nggak apa-apa, dia mendeteksi. Nah, presentasi ya, pakainya presentasi. Bapak Ibu coba perhatikan. Slide 1, judul blended learning. Slide 2, pengertian blended learning. Oh, mungkin dia agak kesulitan Ya bikin ampun, tabel-tabel lah, gitu Pak ya. Penak. Keren nggak Bapak Ibu? Keren banget ini, Pak. Oke ya, ini kan dia sudah bikin ya. Misalkan Ya. saya kemudian bikinlah di sini, saya bikin pakai Google Slide gitu ya. Blank presentation. Judulnya apa tadi Bapak Ibu? Blended learning. Oke, berarti saya ganti judulnya di sini ya. Blended learning. Blended learning. Slide pertama tadi judulnya apa Bapak Ibu? Slide 1, blended. Judul, ya. Gitu ya. Ya. Kita kas aja dan di sini paste. Ini ya, edit paste. Ini ya. Oleh siapa? Ya udah, oleh kita, nggak apa-apa. Gitu ya. Gitu ya. Terus slide kedua, tambah slide. Ini apa? Pengertian. Ini ya, pengertian. Klik aja di sini. Edit paste wizard. Gitu ya. Di sini sudah disampaikan nggak? Oke ya, di sini kan belum ya pengertian blended learning. Kita bisa ambil dari sini, Bapak Ibu, iya kan? Blended learning adalah. Iya kan? Kalau ini terlalu panjang, Bapak Ibu, bisa minta dipendekin, Bapak Ibu. Ya. Pendekin dong gitu. Pendekin ya. Misalkan bahasa pendekin itu kan parafrase ya. Lebih ringkas. Parafrase atau ringkas ya. Ringkaskan Dong. paragraf. Kok nggak kemarin-kemarin Pak dapat gini? Ya ada waktunya Bapak Ibu. Nah ini saya minta untuk dibikinkan diperpendek. Diringkas. Pertanyaannya ringkaskan dalam satu paragraf. Dia bikinnya satu paragraf atau lebih? Tanya. Nah, ini ya. Oke. Ini kan satu paragraf ya, Bapak Ibu. Ya. Dari 3 jadi 1. Ya udah. Ya, satu paragraf. Copy ya. Klik kanan Pindah copy. ke ini tadi. Taruh di sini, Bapak Ibu. Ya. Edit paste wizard.
Ini untuk buat PTS, PTK enak ya? Lah iya. Semuanya enak. Aman tak Bapak Ibu? Gitu ya. Mantap, mantap. Dan seterusnya Bapak Ibu. Enak. Sungguh luar Gitu ya. biasa. Nanti kita tinggal bermain inilah aksesoris gitu kan. Aksesoris. Tinggal bermain. Desain, tinggal ganti desain. Iya. Jadi kita kalau misalkan diminta nggak paham tentang materi ini nggak apa-apa, minta ChatGPT saja bikinkan pointernya dulu. Nanti kan kemudian kita akan dalami pengertiannya apa, keuntungannya apa, implementasinya gimana. Kita pelajari contohnya seperti apa. Ya kan? Dalam waktu cepat kita bisa ya dibantu oleh ChatGPT dengan pointer-pointer itu. Artinya kita besok saya menyampaikannya modelnya seperti ini. Seperti itu. Secara tidak langsung kita dipercepat nih proses belajarnya terhadap sesuatu gitu ya. Tidak harus nyari dulu seperti ini. Ya, ini kelamaan. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini makin tertarik Bapak Ibu. Mantap Pak Tari. Mantap atau Pari? Kenapa baru tahu sekarang ya? Iya, kenapa baru tahu sekarang ya? Nah, makanya Bapak Ibu, ini kita di APSI ya, prinsipnya kita mencoba untuk selalu berinovasi gitu ya. Karena saya termasuk bagian dari tim APSI yang ya nguprek-nguprek kayak gini lah. Itu bahasanya ngoprek gitu ya. Nanti ada teman-teman kayak Bu Liza, Pak Gembong, Pak Agus Sukojo yang kemudian mengelaborasi ini menjadi sebuah karya kayak gitu. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya? Bisa. Balik ke sini Bapak Ibu. Ya, ini mohon tidak di-skip dulu gitu ya. Karena nanti ini akan urut Bapak Ibu. Saya akan langsung masuk ke sini Bapak Ibu. Ambil salah satu contoh gitu ya. Misalkan peningkatan kemampuan kepala sekolah mengembangkan budaya kerja melalui aktivitas supervisi dan monitoring. Kalau dilihat dari judul ini ya, maka ada beberapa kata kunci ya. Pertama ini peningkatan kompetensi kepala sekolah gitu ya. Ini mengembangkan budaya kerja. Ada materi tentang budaya kerja. Caranya seperti apa? Melalui aktivitas supervisi dan monitoring. Ya, Bapak Ibu. Oke, kalau seperti ini, gitu ya Bapak Ibu, kita bisa nih minta ke, misalkan ini ada 3 ya, ada 3. Kita cari yang mudah dulu, berangkatnya dari yang mudah dulu biar tidak bingung. Mana ya? Best praktis Pak. Ini ya, misalkan peningkatan hasil belajar pada sekolah praktis dengan ini misalkan strategi blended learning dalam pembimbingan analisis rapor pendidikan provinsi yang sederhana dulu. Ini KSE apa ya Bu Rima? Kompetensi sosial emosional Pak. Oke, materi saya ini. Materi CGP Pak. Iya betul, saya baru dapat materi ini. IHT ya? Iya. Oke Bapak Ibu, misalkan kita ambil yang ini belajar melalui IHT. Oke, misalkan kita ambil ini, ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui struktur karya tulis ilmiah dalam hal ini makalah, pasti sudah ya Bapak Ibu. Dan biasanya strukturnya masing-masing garis umumnya sih sama, garis besarnya sama gitu ya. Tapi misalkan kita tanya ke ChatGPT mampu nggak ya? Coba kita tampilkan. Mulai dari latar belakangnya gitu ya, pendahuluan. Struktur makalah, gitu ya. Struktur sebuah. Misalkan kita belum tahu posisinya, kita pengen bikin makalah tapi nggak tahu bikin makalah itu strukturnya seperti apa gitu ya. Nah di situ dia menjawab nih, gitu kan? Oh, yang namanya makalah itu dari judul, abstrak, pendahuluan itu
ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, gitu ya. Untuk contoh, Bapak Ibu, kita akan ngambil struktur dari sini dulu, nggak apa-apa ya? Ya. Oke, saya akan menggunakan Google Doc, ya, dari sini atau dari sini nggak apa-apa, new, dari Drive, Google Doc, ya, link, create. Bu Elizabeth nanti ya, Bu Elizabeth biar ini urut. Oke, judulnya kita ganti, misalkan ini. Gimana? Ini ya, judulnya ini. Kita ambil salah satu contoh. Kemudian dari ChatGPT ini kita mendapatkan pertama adalah judul, gitu ya. Misalkan ini saya copy saja nggak apa-apa. Nah, ini saya copy. Ya, klik kanan, copy, taruh di sini. Mana tadi? Nah ini, kita paste di sini ya Bapak Ibu. Paste with the. Nah ini. Pertama judul, ya. Judulnya adalah ini. Kita copy, ya. Sini, paste, gitu ya. Terus abstrak, ya. Abstrak biarkan saja seperti ini. Nanti kita akan coba bikinkan. Kemudian pendahuluan, Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti ini dibikin penomoran, ya sudah kita bikin saja penomoran ABC gitu ya. Pendahuluan, ya pendahuluan. Terus yang kedua, apa ini? B gitu ya. B, metode. C, hasil dan pembahasan. D, kesimpulan. E, yang dapat utaka. F. Misalnya seperti ini. Judul sudah kita bikin ya. Judul sudah kita bikin. Nah ini. Di sini di judul di abstrak kan biasanya awal atau akhir Bapak Ibu? Abstrak terakhir ya. Setelah selesai. Terakhir. Tadi kita masuk ke pendahuluan nih. Pendahuluan itu berisi pertama adalah latar belakang. Satu, latar belakang. Kedua, tujuan. Ketiga, ruang lingkup. Gitu ya. Nah, bisa nggak nih si ChatGPT itu Bikin latar belakang masalah. ini saya copy judulnya. Kemudian saya minta ke ChatGPT. Buatkan latar belakang dari judul ini. Enter. Jangan jawab dan sesuai nggak dengan keinginan kita. Gitu ya. Nanti saya akan minta pendapat dari Bapak Ibu semua. Kira-kira jawaban si ChatGPT ini untuk membuat latar belakang itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Wow, ini sudah bagus. Gimana Bu? Udah bagus, sesuai. Udah bagus ya? Iya. Gimana Bu Rima? Cocok. Aduh, bakal jadi nih makalah saya ya. Langsung jadi. 1 jam jadi tuh. 30 orang sama nanti Pak. Punya judulnya. Ini IHT Instruktur Humanistik Teknologi. Sebetulnya IHT itu apa Bapak Ibu? In-house training. Nah, berarti kan ini si teknologi ini belum mampu membedakan IHT yang mana. Maka ini harus dispesifikan. In-house training. Nah, gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu masih menemukan kesalahan, ulangi lagi mana yang salah. Itu diulangi lagi. IHT yang dimaksud adalah in-house training. Kemudian kalau sudah, enter Bapak Ibu. Nah, maka dia akan membantu jawaban lagi. Gitu ya. Mudah ya. Yang tadi nggak ketimpa ya Pak? Langsung bawahnya. Udah, bawahnya aja. Jawabannya bahasa Inggris sih Pak. Oh iya, ini yang bawah jadi instruktur humanistik teknologi. Nanti kita coba
ganti pakai bahasa Indonesia. Ini ya, coba ya, rubah bahasa Indonesia. Kan tadi bisa bahasa Inggris kan? Bisa nggak bahasa Indonesia? Bisa ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Agak jawab. mikir juga dia dikit tadi. Kira-kira Bapak Ibu, kenapa dia bisa mikir dan memberi jawaban seperti itu? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita kaitkan dengan definisi awal bahwa AI, salah satu produknya adalah ChatGPT, dia mesin, tapi dia punya kemampuan berpikir seperti manusia. Iya, kecerdasan ya Yang Pak ya. terjadi di mesin ini seperti apa? Jadi itu saya definisikan ya Bapak Ibu. Ini kan ChatGPT itu model ya, model bahasa. Jadi yang namanya model bahasa itu berarti dia sebetulnya punya dataset pengetahuan Bapak Ibu. Dataset itu kumpulan gitu ya. Kumpulan pengetahuan yang diolah. Kemudian dia mampu menggunakan kumpulan data itu untuk menjawab gitu ya. Kalau saya jelaskan terkait dengan teknisnya sangat teknis Bapak Ibu, bukan pakai matematika gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi ada pengetahuan. Kalau enggak, karena ada pengetahuan, berarti kalau misalkan ditanya dia tidak punya pengetahuan, maka dia nanti menjawab saya nggak paham. Kayak gitu. Kayak gitu. Lah, Bapak Ibu coba perhatikan. Salah satu metode yang dapat digunakan ini berarti belum lengkap ya Bapak Ibu ya. Maka saya bisa minta lanjutkan. Maka dia nanti akan melanjutkan. Harusnya ya. Karena belum selesai, dia harus tanggung jawab kan. Komputer bisa tanggung jawab juga. Bukan penyiksaan Dia itu. bertanggung jawab ya, kasih jawaban kok nggak tuntas. Biasanya bisa Pak. Dipaksa. Rupanya Kore itu nggak mau itu. Ya, masih ketip-ketip. Dia masih mikir gitu ya, apa gitu ya, apa gini ya. Baru berpikir. Iya, paling ditunggu aja itu Pak. Soalnya bisa sih. Udah nyobain waktu itu. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Salah satu metode yang dapat digunakan. Oke, misalkan dia sambil mikir, kita sambil kopas aja gitu Bapak Ibu. Bahwa latar belakangnya kira-kira ngambilnya dari mana? Berarti dari sini ya. Bahwa dalam era globalisasi, ini ya Bapak Ibu. Kita copy kemana? Ke sini. Taruh kemana? Ya sini latar belakangnya Bapak Ibu. Ya kan? Kopas aja di sini. Paste. Beres. Ya kan? Ada yang ketawa-ketawa Bu Titi. Kalau kita mikir sampai lama. Dia ini nggak dulu-dulunya begitu ya? Kenapa? Enggak dulu-dulunya Pak. Ya ini baru muncul Bapak Ibu. Belum lama. Kalau dulu mau kemana Pak Gubron? Apa? Lah ya itu. Aku ngisi postas PMM juga sulit. Tahu gitu minta Bapak Ibu coba perhatikan. Digun Bisa minta tolong di chat gitu ya, Bapak GPT, Bu. Iya. Jadi dia mikirnya itu Digunakan masih berlanjut Bapak Ibu. Digun untuk meningkatkan. ya kan? Ya betul. Dia masih nyambung. Itu asiknya ya. Coba kalau kita tanya sama Google. Lain lagi keluarnya. Banyak nih jawaban. Ya, keluarnya Gitu ya? banyak. Kita mikir satu paragraf aja lama ya. Ya. Kalau bikin makan. Iya Bu Rima. Kok nggak Nah, taunya ini ya, Bapak dulu-dulu Ibu. ya. Salah satu metode yang digunakan, gitu ya. Kita Ya. taruh di sini, gitu ya. Berarti kan ini paragraf kedua ya. Nah, ini. Berarti kita tinggal merapikan saja. Ya, betul. Istilah saya itu sering saya gunakan, kita hanya penjahit saja. Bahannya sudah ada. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Pak, kalau misalnya penelitiannya ini sama dengan kita sama-sama punya nih apa yang ikut di BIMTEK ini, sama-sama punya judul ini, terus kita bikin seperti ini, nanti hasilnya sama nggak Pak ya? Nanti coba kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Tapi ini saya selesaikan dulu ya. Mungkin tidak sama, disesuaikan dengan keadaan tempat kita masing-masing mungkin Pak ya. Gantung pertanyaannya. Sekarang kita tujuan ya.
Bisa nggak dia membuat tujuan? Nggak mungkin pertanyaan kita sama kan? Iya. Oke, coba ya, saya minta untuk bikin tujuannya. Buatkan tujuan. Buatkan. Tolong dong buatkan tujuannya gitu. Bisa nggak? Ya mudah-mudahan sih bisa. Kalau nggak bisanya kita bikin sendiri. Gitu ya. Mungkin dia lagi pusing. Mungkin dia lelah. Enggak, gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti bisa minta yang macam-macam lagi nih. Izin Pak Top. Yeah. Mohon maaf, ini saya baru gabung karena tamu baru pulang, Pak. Jadi saya baru nggak apa-apa, ikuti. Terus ini apa ini sama seperti yang disampaikan Pak Agus kemarin ya? Agus Sukoto yang CPT itu ya? Iya, sama. Sama prosesnya sama ya Pak ya? Iya. Oh gitu. Enggak, masalahnya saya kemarin juga ikut. Nah sekarang ketinggalan karena tamu baru pulang. Mohon maaf. Jadi awal-awal kurang tahu saya awal-awal tadi. Ini kan sudah jalan ini ya. Sama. Terima kasih Pak Top. Yap. Tanya Pak Top. Ya boleh. Ini dimulai angkatan berapa ya Chat GPT itu? Baru angkatan dunia? Angkatan 7, Bu. Kalau nggak salah angkatan 7. Nah, untung kita ikut yang akhir-akhir ini ya. Kalau awal-awal dulu rugi dong, karena kita nggak tahu. Rin angkatan 1. Inkan satu hari khusus untuk update ini. Banget saya terpesona benar Pak, sampai nggak mampu. Tak mampu berucap apa. Iya. Kebenaran memang mau bikin makalah, tapi mulai kemarin aja bikin makalah itu akhirnya nggak nyambung lagi separuh. Oh dari mana gitu ya? Ya. Selesai. Terus gimana ini Pak Top, caranya gimana mendownloadnya? Ya cara mendownloadnya. Gini ya. Oke. Saya masukkan dulu di sini. Intinya kayak gini ya Bapak Ibu. Oke. Kita sudah buat kerangka makalah. Jadi kata kunci kalau kita ingin berinteraksi dengan ChatGPT itu adalah kata kuncinya ada di diri kita. Mampu nggak kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pada si ChatGPT itu untuk menjawab apa yang kita inginkan. Misalkan kata kunci ini untuk makalah, misalkan pertama buatkan kerangka makalah. Jadi sudah saya praktekkan. Kemudian buatkan latar belakang makalahnya. Gitu toh? Dia sudah bisa mampu melakukan. Kemudian buatkan rumusan masalah, gitu ya. Bisa nggak sih ChatGPT? Coba Pak, coba. Iya, buatkan rumusan masalah. Aduh, kok nggak kemarin-kemarin gitu. Ini ya, sebentar. Ini dari materi apa tadi? Ini ya, ini ya. Dari judul itu Pak ya? Iya, dari judul. Buatkan rumusan masalah dari judul ini. Enter ya. Coba ya Bapak Ibu. Cepet ya. Ini kalau internetnya cepat, dia lebih cepat Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana cara untuk meningkatkan kreativitas? Kok pinter banget? Kok pinter banget? Pinter dia ya. Pak Top. Ya. Untuk yang kerangka masalah juga sama Pak ya, kita minta dari GPT itu kerangka masalah dari judul langsung dia keluar sendiri ya Pak ya? Iya betul. Tapi kalau saya ini kan jawaban mesin ya, jawaban sebetulnya ya kita sendiri. Nah kita yang matchingin gitu ya. Apakah betul yang diharapkan seperti itu, gitu kan? Seperti itu. Kalau misalkan jawaban ini sesuai, ya alhamdulillah kita ambil. Diambil semua. Kalau misalnya cuma 2, enggak, kita ambil 2 gitu ya. Kayak disesuaikan ya. Gimana kalau itu Pak langsung percaya saja Pak, jadi langsung diambil Pak. Ya karena gini Bapak Ibu, bisa kita langsung mengambil karena apa? Ini kan seperti yang saya sampaikan, ini berdasarkan pengetahuan seluruh dunia, gitu ya. Jadi dia jawabnya juga tidak asal-asalan kayak gitu karena ini memang sangat ilmiah. Di belakangnya itu ada algoritma ya, ada langkah-langkah untuk bisa menentukan seperti ini. Jadi ya sebenarnya ini persis seperti kita ngomong, seperti kita berpikir kenapa dia bisa ngomong bagaimana cara untuk meningkatkan kreativitas, karena memang di belakang dia punya pengetahuan gitu ya.
Misalnya ini sudah ketemu, ya sudah Bapak Ibu, kita masukkan di sini rumusan Ya, masalahnya. rumusan tujuan tadi, rumusan masalah. Gitu. Kajian pustaka Oke. bisa Pak, kajian pustakanya. Oke, sebelum ke kajian pustaka, berarti kan kita masuk ke teori ya Bapak Ibu. Oh iya. Jelaskan pengertian. Di sini kan kita masuk misalkan teorinya tentang peningkatan kreativitas. Berarti kita kan membahas kreativitas itu apa. Oh Kayak iya. gitu lah. Bisa kita tanya ini. Jelaskan tentang kreativitas. Maka dia nanti akan ngomong kreativitas adalah, ini kan biasanya nanti akan ditanya, lah itu definisi siapa? Kayak gitu tak Bapak Ibu? Citasinya. Nah, nanti kita kasih ChatGPT jawab dulu gitu ya. Nah, jadi dia sudah menjawab. Di sini, Bapak Ibu, ada kata kunci, daftar pustaka tentang berarti tentang judul itu Pak ya. Kreativitas ya. Tentang kreativitas dulu. Tentang kreativitas. Gitu ya. Ya. Coba ya, dia kan sudah menjawab nih. Ya. Sudah, saya copy saja buat daftar pustaka tentang ini ya, saya copy. Tentang kreativitas. Tentang kreativitas. Ini kalau mau tanya IHT berarti daftar pustaka IHT gitu ya. Iya. Ya. Tapi hati-hati kalau ada akronim ya Bapak Ibu. Saya sarankan Oh iya. In-house training. Karena kemarin PKKS bisa aneh-aneh gitu. Karena PKS ternyata tidak dipakai hanya untuk penilaian kinerja kepala sekolah, tapi ada akronim lain. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau akronim itu dipastikan detail. Daftar pustaka tentang kreativitas. Dia masih mikir, dia masih mencari di database-nya dia, gitu ya. Ini sangat tergantung dari kemampuan atau kecepatan internet kita juga Bapak Ibu. Kalau kecepatan internet kita bagus, maka dia bisa lebih cepat. Kayak gitu. Tanya lagi Pak Top, spesifikasi laptop kita bagaimana Pak? Itu enggak masalah. Oh gitu. Jaringan kuat Bu, yang penting. Jaringan kuat. Karena ini kita pakai cloud ya, jadi yang penting adalah darahnya, internetnya itu. Karena itu kan hanya tulisan Bapak Ibu, hanya tulisan. Oh ya, ini yang untuk tampil-tampil forum ilmiah itu mereka udah gunain ini Pak ya akhir-akhir ini. Kok ramai sekarang? Betul. Pantas aja. Tunggu penampilan. Nanti biasanya nanti akan diperkuat ya oleh Bu Liza sama Bu Agus. Pak Agus. Iya. Karena saya kan di teknis ya, nanti akan diperkuat lagi khususnya di teknis makalahnya. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Di sini sudah menjawab, gitu ya. Sudah menjawab. Oh, berarti ini citasinya aman ini citasinya. Iya. Dia sudah menjawab. Sampai judulnya, gitu ya. Halamannya, penulisannya, gitu ya. Kemudian ada kata kunci lagi itu, buatkan referensi tentang, gitu ya. Ini kemarin saya dapat dari ini sudah muncul ya halamannya, jadi ini sudah nggak masalah. Serta halamannya sudah ketemu. Tanya lagi Pak Top. Yap. Ini selain di APSI dipakai di instansi mana aja ini Pak? Udah sekarang. Banyak Bu. Di kementerian Bu. Ini teknologi yang sekarang ya viral tadi. Ini kan sempat berapa kali down ya, karena memang pernah saya lihat 40% traffic internet salah satunya dari sini. Kalau sekolah-sekolah kita udah pada make Pak ya? Anak-anak sudah Bu. Oh gitu. Aduh ketinggalan. Ini kalau ya. anak-anak ketinggalan ini Bu. Bapak Ibu luar biasa. Karena ini bisa jawab soal Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kasih soal apa? Jadi kan misalkan soal matematika yang susah, misalnya soal matematika integral misalkan. Astaga ya.
Misalkan kita ketinggalan Bu Rima. ini kecepatan antara jawabnya mesin dengan jawaban Bapak Ibu, kecepatan mana gitu ya. Ini soalnya kayak gini ya. Cari soal yang enggak gambar deh. Lebih baik terlambat Bu daripada Tidak sama sekali. Artinya ini tantangan ya Bapak Ibu. Tantangan. Mana soal? Wow, Integral itulah Pak sulit. Kuliah dulu. Iya, integral itulah yang sulitnya Pak. Ini agak ini ya. Nah ya. Berikan tugas. Oh ini. Ya nggak bisa dikopas. Ini nggak bisa dikopas. Cari yang bisa dikopas. Isi post test PMM jadi enak Pak kalau gini. Ini kemarin pusing Pak. Nah, ini nilai dari ini ya. Ya. Mudah-mudahan bisa di copy ini. Ini nilai dari, ada yang bisa jawab Bapak Ibu, silahkan dijawab. Oh ini nggak kelihatan. Sudah lama materi itu Pak. Iya. Misalkan ini. Oh ini karena pakai bahasa. Ya. Jadi nggak begitu. Pakai lambang-lambang. Kayak ini matematika. Ya lambangnya. Misalkan apa ya yang jangan integral deh. Soal matematika cerita biasanya. apa? Kelas 12 SMK misalnya. Kok integral lagi. Integral pakai nah ini pakai kode-kode. Soal jangan integral ya. Atau soal apa Bapak Ibu? Fungsi kuadrat aja Pak. Soal fungsi kuadrat. Kuadrat. Ini ya. Ini ya. Nah, ya. Nih. Ada yang tahu jawabannya berapa? Ya. Oke. Mana? Nah, itu enak. Hitunglah. Sudah. Ya. Coba. Bisa ngitung enggak ya? Gitu ya. Walah, pinternya Sekarang jawabnya coba Bapak Ibu perhatikan. Astaga, dia jelasin ya. Iya, artinya sebenarnya kita bisa belajar gitu ya. Iya. Kalau guru matematikanya nggak jelas ngajarin, pakai ini aja ya. Iya. Atau bahkan gitu ya, kalau kita misalkan nih diterapkan ke kepala sekolah atau guru pengganti piket diminta untuk mengajarkan tema tertentu, ya sudah dibaca dulu sebentar, minta penjelasan dari ChatGPT, maka dia akan bisa dengan cepat untuk menyampaikan materi. Enak kan Bapak Ibu? Ini 34 hasilnya. Dari pesanan adalah 34. Ada nggak jawabannya? Mana? Tadi mana ya? Ini ya. Ini Bapak Ibu. Iya. Luar biasa. Gitu ya. Hasilnya ini ya Bapak Ibu 34. Bahkan Pak Topari mau bertanya, penjelasannya- Pak Topari mau bertanya, Ya. boleh? Silahkan Pak. Iya. Tadi ada teman yang bertanya tentang hasil tadi ya. Artinya begini, ketika ada dua orang yang bertanya dalam pertanyaan sama, hasilnya apakah sama jawabannya? Itu. Oke. Saya tambah lagi Pak Topari. Seandainya itu sama, kemudian itu hasil itu kita gunakan dalam sebuah karya tulis, apakah PTK atau PTS. Apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah plagiat begitu? Iya Bapak. Gitu. Oke, makasih Pak Topari. Kayaknya ini harus ini ya, harus segera praktek nih. Harus segera praktek. Oke Bapak Ibu. Ini kan anggap saja ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Gitu. Sebentar Ding, ini saya harus menyelesaikan dulu. Nanti saya ini mana sih Mas? Ini ya. Di sini kan ada permintaan untuk membuat latar belakang
sekarang sudah, abstrak sudah, kata kunci daftar pustaka sudah ya, abstrak, gitu ya. Maka sebetulnya kata kuncinya di sini Bapak Ibu, harusnya nanti di sini ya. Buatkan abstraknya, kayak gitu, kata kuncinya. Buatkan abstraknya. Abstrak dari apa? Judul tadi. Yang tadi, judulnya. Gitu ya. Ini. Biar selesai dulu. Ya. Nah, dia kan bikin ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah in-house training Bapak Ibu. Coba perhatikan. Dengan model seperti ini, dia mampu mendeteksi kesalahan dan perbaikan. Kalau yang pertama dia bukan IHT. Begitu kita sudah ngomong IHT itu in-house training, maka berikutnya dia akan menggunakan konteks in-house training. Itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dia paham konteksnya seperti oh ini ngobrolin tentang IHT. Ini sudah, kemudian kata kunci. Bisa nggak kita buatkan kata kuncinya? Ada abstrak tadi. Ya, dari abstraknya. Biar lebih lengkap dulu. Nah, ada peningkatan kreativitas, keterampilan guru, gitu ya. Nah, ini kan jadi tinggal kopas saja. Daftar pustaka sudah. Oke. Jadi deh. Oke, misalkan ini sudah Daftar selesai. pustaka. tinggal dibungkus. Daftar pustaka tadi kan bahasa Inggris semua Pak bukunya. Oke. Ini ya daftar pustakanya ya. Nah itu Inggris semua. Coba ya kita minta yang bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Daftar pustaka tentang kreativitas Buku bahasa Indonesia. Indonesia. Coba ya. Tadi kan Inggris semua. Pengarang Indonesia berarti. Iya. Kita tuh nanti ada Rima Susiana. Kayaknya keren banget ininya, daftar pustakanya bahasa Inggris semua, tapi nggak ada yang bisa bacanya. Nggak pernah dibaca lagi. Nggak pernah dibaca. Tenang Bapak Ibu, ini juga bisa mentranslate ya. Saya juga termasuk belajarnya dari kebanyakan dari bahasa Inggris, walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Misalkan ya, ini saya kebetulan lagi menulis juga gitu ya. Mana buku saya? Google Drive, My Drive, buku informatika kelas 11. Saya lagi nulis tentang cyber security. Ini kelas 12. Nah ini ya, Bapak Ibu. Dan misalkan ambil yang ini. Ya. Misalkan ambil apa itu? Ini ya. Ini misalkan. Ini saya copy saja dulu. Copy. Masukkan ke sini. Yang mana? Ini sedang jawab ya, Bapak Ibu. Ini jawab kan? Nah, dan jawab nih. Oh ya sangge. Aman ya berarti ya? Aman Pak. Aman ya. Nanti tinggal kopas saja. Daftar pustaka. Ini misalkan kita ngambil materi dari bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Maka kita cukup di sini saja. Kita pakai yang ini baru ya Bapak Ibu, kita pencet. Misalkan ini. Jelaskan tentang kalimat ini. Bisa nggak? Coba perhatikan Bapak Ibu. Saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya, tapi minta ChatGPT saja. Gitu kan? Keren sekali. Udah. Tadi saya paham. Maksud kalimat itu seperti ini, gitu kan? Ya kan, di sini ada keamanan informasi. Ide yang baik adalah untuk belajar tentang taksonomi informasi. Jadi secara kalimat ini saya bisa paham. Untuk mempelajari tentang keamanan informasi, saya harus paham dulu tentang taksonomi informasi, kayak gitu ya. Taksonomi informasi itu apa? Menjelaskan dan mengelompokkan informasi berdasarkan kriteria.
Kan enak. Ini berbeda dengan translate ya Bapak Ibu. Kalau translate kita bahasanya adalah terjemahkan kalimat berikut. Beda nanti Bapak Ibu. Beda ya. Kalau di atas saya memintanya adalah jelaskan tentang kalimat. Bawah terjemahkan. Bahasanya nanti kan berbeda. Kalau sini sudah kalimatnya kalimat ya sudah kalimat yang intinya lah. Yang inti dari inti gitu ya. Istilah kalau bahasa Indonesia ya ide pokok dari paragraf itu apa? Kayak gitu. Jadi semakin enak kita belajar. Jadi sebetulnya sekarang nggak ada hambatan kita belajar buku bahasa Inggris gitu ya dengan alat bantu ini kayak gitu. Misalnya Bapak Ibu, oh keren ini pakai bahasa Inggris semua. Nah, saya nggak perlu menerjemahkan satu persatu gitu kan. Cukup minta jelaskan saja gitu kan. Oh itu udah selesai. Oke, misalkan ini selesai ya Bapak Ibu. Ini selesai gitu ya. Misalkan ini selesai. Kemudian saya download Bapak Ibu. Download. Gitu ya. Saya download. Kemudian saya akan menggunakan salah satu checker plagiarism. Namanya ini ya. Check plagiarism. Ya, check plagiarism. Similarity-nya. Yang biasa dipakai kan ada Trinity dan macam-macamnya. Kita coba pakai yang Stratisa. Kita upload ya. Kita ambil di download tadi. Nah ini. Kita open. Kita tunggu gitu ya. Kemudian kita gunakan misalkan enable deep search nggak apa-apa. Oh, bayar. Jadi ini pakai ini cek plagiarism. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Kita ngecek. Apakah ada plagiarismenya? Tidak ada Bapak Ibu. Gitu ya. Padahal kita kopas loh, saya tidak melakukan perubahan kata ataupun kalimat gitu ya. Pokoknya apa yang dari sana saya kopas saja, tapi ternyata dari checking plagiarism itu tidak. Kenapa menurut saya? Karena dia itu memang membuat kalimat sendiri atau bahasa kita diparafrasekan gitu ya. Tetapi yang memparafrasekan itu adalah mesin. Dan jujur Bapak Ibu, saya juga sering menggunakan, saya pokoknya nulis saja. Begitu sudah selesai, kata kuncinya adalah parafrasekan kalimat berikut. Nanti dia akan bikin parafrase yang bagus. Sudah kepas saja kayak gitu. Tapi kalimat awalnya dari saya. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi oke, mantap Pak Tupari, mantap. Ya, mantap ya Pak Tupari. Sekarang gini Bapak Ibu. Ini kan tadi materi saya terkait dengan ChatGPT sudah gitu ya. Kemudian materi berikutnya ya, itu terkait voice note atau dikte Bapak Ibu. Pak Topari sebentar Pak Topari, izin bertanya. Pak, kalau kita menggunakan ini permasalahan kan, nah ini tim Pak angka kredit pusat itu tahu enggak, kalau dia tahu, oh ini pakai CBT, itu kan ketahuan juga nanti akhirnya kita membuat ini. Kalau ya, kita pakai ini cepat, tapi tim penilai angka kredit di pusat itu kementerian, oh ini pakai CBT ini, wah ini jadi curiga juga, ya. Ini gimana ini Pak? Ya, jadi ini nanti mohon disampaikan ke Pak Agus ya, Pak. Oke, ke Pak Agus ya. Penilainya Pak Agus. Ya, karena kan. Tapi kalau pendapat saya pribadi gitu ya, yang namanya ChatGPT ini hanya alat bantu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya pilotnya itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita membuat makalah itu semuanya diserahkan ke ChatGPT. ChatGPT itu hanya membantu kita. Tetap kerangka berpikirnya kita, ngarahinnya tetap kita, gitu ya. Yeah. Jadi kalau misalkan tidak sesuai kayak tadi IHT kok jadi aneh gitu kan. Kalau kita cuma kopas-kopas jadi aneh nanti. Gitu ya. Yeah, jadi ini just tool gitu ya yang kita pakai untuk mempercepat. Gitu ya, untuk mempercepat. Dan bahkan mungkin misalkan tadi diminta untuk membuat rumusan masalah, mungkin rumusan masalah yang disampaikan oleh ChatGPT berbeda dengan rumusan yang kita inginkan, maka sebetulnya kendalinya tetap ada di kita. Nah, saya nggak mau rumusan itu kok, rumusan saya seperti ini. Nah, sudah rumusan jenengan ditulis gitu kan, terus nanti coba ditanyakan kembali. Ke CBT kan keluar biasanya Pak ya.
Iya. Rumusan masalah kerangka yang kita buat, kita tanyakan di situ keluar ya. Iya. Iya, Jadi tetap kita, kendalinya tetap kita. ChatGPT fungsinya adalah membantu. iya, Pak. Seperti itu. Iya, Itu terima ya. kasih Pak Oke Bapak Topari. Ibu. Amin. Ini ya, misalkan ini ChatGPT saya anggap sudah selesai ya Bapak Ibu. Setelah ini nanti kita praktek. Iya Pak, Pak Topari izin ya Pak. Yap. Kayaknya saya belum mengerti Pak, bagaimana cara mendownload mendapatkan ChatGPT ini Pak. Ini tidak download Bapak Ibu. Jadi nanti hanya daftar saja. Ya. Setelah saya selesaikan materi, Bapak Ibu nanti saya pandu untuk mendaftar sampai mempraktekkan. Gitu. Oke, Bapak Ibu, materi saya tinggal satu, gitu ya. Setelah itu kita praktek. Materi saya terkait dengan voice note, Bapak Ibu. Voice note itu menulis tanpa menulis. Jadi pada saat kita membuat makalah, ini kan masih berupa kerangka dan masih banyak yang harus kita tulis gitu ya. Misalkan kita kecapean nih, gitu kan, maka kita bisa menggunakan fitur dikte atau voice typing dari menu tools, kemudian voice typing. Di sini kita pilih bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian saya ketikkan ini ya, apa namanya, mikrofon. Saya klik. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah. Nah, udah, yang titik 2. Ini ya Bapak Ibu. Misalkan yang pertama ngomong lagi. Mengetahui sejauh mana kemampuan kepala sekolah dapat ditingkatkan melalui IHT. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, misalkan lagi lanjut. Mengetahui peran IHT dalam meningkatkan kinerja kepala sekolah. Sudah seperti itu. Ini contoh beberapa tools yang bisa kita terapkan untuk apa? Menambah produktivitas kita dalam membuat sebuah karya ilmiah. Jadi kontennya kita menggunakan bantuan ChatGPT untuk menulis, ya, teknik menulis, gitu ya. Itu kita gunakan voice note. Cara mengaktifkannya dari menu tools, pilih voice typing. Atau dalam bahasa Indonesia itu di sini alat, di sini dikte, seperti itu. Oke Bapak Ibu, itu materi saya. Sekarang ini saya akan pandu praktek. Silahkan Bapak Ibu yang mau volunteering, siapa yang mau. Jadi nanti materi kita prakteknya adalah Bapak Ibu saya pandu untuk mendaftar. Setelah mendaftar kemudian mempraktekkan apa yang tadi saya praktekkan. Silahkan Bapak Ibu. Mas Wildan. Alat apa Pak tadi? Terus alat, tools, klik apa Pak tadi? Tools, tools nanti voice typing. Bahasa voice typing. Ya. Ini saya kok nggak muncul Mas Wildan. Oh ini muncul. Coba. Silakan Bapak Ibu. Iya. Oke Bu, sudah. Ini yang praktek yang mana dulu, Pak? Kita praktek yang mendaftar ChatGPT dulu. Oh iya. Oke. Bu siapa ini? Bu Flora. Bu Flora. Coba Bu Flora diklik tambah tab baru ya Bu ya. Tambah tab baru di browsernya. Ya, itu. Sudah. Kemudian kita ketikkan alamat ChatGPT. Mas William bisa share alamatnya. Iya. Saya harus ini dulu. Openai.com. Oke Bapak Ibu. Diklik new tab Bu siapa tadi lah? Flora. Oke Bu Flora. Ini Flora. Mohon maaf. Diklik dulu new tabnya. Diklik tab. Oke, nggak apa-apa Bu Elizabeth nanti bisa pelajari lewat rekamannya. Sekarang fokus dulu ke Bu Flora yang kita
belajar lewat. Oh, nggak kelihatan, bentar Pak. New tab-nya nggak kelihatan. Itu yang tanda plus, Bu. Geser lagi ke bawah aja. Atau mungkin geser ya Mas Wildan ya? Iya, digeser aja. Geser aja. Oh iya. Atau yang Windows, jangan Windows Droid Cam. Takutnya itu kamera. Nah itu, udah. Ya. Ibu ketikkan alamat yang tadi diketik Mas Wildan. C H A T Bu. C H A T titik bukan Open AI, Bu. Open AI, Bu. Chat. Delete dulu GPT-nya. Ya. Nah, Open AI. Nggak usah pakai GPT, Bu, nggak usah. Langsung Open AI. Itu dihapus dulu, Bu. GP-nya dihilangin. Ya, P-nya hilangin. Open AI. Oh, ini ya Pak? AI. Oh, yang bawahnya, saja, Bu, bukan yang itu. Itu nanti. Ketik saja deh, nggak apa-apa. Ketik AI.com. Nah, enter ya. Enter, Bu. Nah, sip. Kayaknya udah pernah daftar. Belum nih. Oke, kalau ada tanda kayak gini, nggak usah bingung ya Bapak Ibu. Ini tandanya bahwa ChatGPT itu lagi kebanjiran order. Caranya gimana Bapak Ibu? Tekan tombol refresh saja Bapak Ibu. Annotation. Yang ini ya, tekan tombol ini Bu. Di refresh. Sudah di refresh? Sudah. Diklik lagi. Oh. Ini lagi. Ini Bapak Ibu. Oke, diklik sign up. Sign up. Klik sign up. Oke. Di sini diminta memasukkan email ya, tapi saya minta Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan pasti sudah punya email ya, kita gunakan yang bawah aja Bapak Ibu. Ini. Nah, gitu. Terus Ibu ketik yang ini, klik yang ini. Katarina. Oke. Nah, ini masuk continue. Ibu masukkan nomor HP Ibu di sini tanpa nol. Nomor HP yang ada WA-nya Bu ya. Ya. Oke. Setelah selesai nanti Ibu klik yang ini. Ya. Saya tidak menyarankan pakai send kode via SMS, tapi via WA saja. Coba cek Bu, orang di WA-nya. Ada kode yang dikirimkan OpenAI enggak? Ada. Nah, itu dimasukkan, Bu. Nah, dia langsung ngecek. Oke. Saya kan pernah mau tanya Pak, saya kan pernah dapat ini dari teman. Terus kemudian saya ini pakai lagi, berarti gimana itu Pak? Aplikasinya sudah pernah berhasil daftar berarti Bu ya? Tapi tidak pakai akun yang ini Pak. Oh, nggak apa-apa, pakai lagi aja. Berbayar enggak Pak ini Pak? Ini gratis Bu. Nah, ini Bu Flora sudah selesai ya. Ini daftarnya kan nggak ada 5 menit ya Bapak Ibu ya. Halo Bu Flora. Aman gitu ya? Aman, sekarang, terima kasih. Tadi Bu Flora menulis apa di karya tulis ilmiah? Di ide karya tulis. Misalkan begini aja Pak. Oke, silakan. Pengen tanya apalah, silakan tanya dulu. Silakan ketik. Oke.
Oke, Bu Flora tanya tentang supervisi pembelajaran. Nah, ini jawabannya pas nggak Bu Flora, menurut Bu Flora? Halo Bu Flora. Belum. Ini jawabannya sesuai dengan yang Ibu inginkan? Tidak. Enggak ya, karena ini bahasa AI ini. Ya. Coba itu kan ini ya, supervised learning. Ada ketulis, ada salah ketik typo ya di sini Bapak Ibu. Ini supervise. Ya, maka ini akan mendekati supervise. Coba Bu Flora ulangi ngetiknya lagi, tetapi ditulis yang benar. Teori tentang supervisi, gitu ya, bukan supervise. Teori tentang supervisi. Oke, pembelajaran. Oke, dan enter Bu. Jawabannya harusnya sesuai dengan yang ditanyakan. Oh, ini masih supervise ya. Dalam bahasa lain, supervisi pembelajaran apa? Bahasa Inggrisnya mungkin? Bu Flora, bahasa Inggris dari supervisi pembelajaran? Learning supervision. Learning Coba. supervision. Ya. Jelaskan tentang learning supervision. Tentang Ibu, tentang. Kurang. Supervision. Oke, coba enter. Nah, ini kalau ini seperti ini berarti dia konteksnya belum ya, belum. Kurang spesifik ya, Pak. Ya, jadi konteks yang dia bangun itu masih supervised learning dari awal. Coba sekarang ini kita sambil belajar ya. Itu di stop saja Bu. Stop. Ada tulisan stop generating. Stop. Diklik tombol stop. Oke, klik. Oke, ini kasih tanda apa ini? Jempol ke bawah aja. Diklik begitu. Tanda panah. Ini Bu yang oh, diklik lagi ya. Oke, sambil nunggu itu ngeklik ya. Supervisi pembelajaran ya Bu ya. Iya. Supervisi pembelajaran. Misalkan saya jelaskan tentang supervisi pembelajaran. Nah, itu berarti si ChatGPT-nya. Nah, ini di tempat saya keluar Bapak Ibu. Coba ya, saya pakai kata ini Bapak Ibu. Jelaskan tentang supervisi pembelajaran. Coba Bu, Kopas punya saya pakai jelaskan tentang supervisi pembelajaran. Ya, diketik lagi. Atau ini Bu, ini ya Bapak Ibu, ini kan dia konteksnya ke, sebentar Bu Flora, Ibu klik new chat saja, klik new chat yang pojok kanan, pojok kiri atas, di kiri atas, ini Bu, nah ini, halo Bu Flora, diklik new chat, diklik new chat, kemudian kita ketikkan lagi, jelaskan tentang supervisi pembelajaran. Oke, nanti Pak Heri setelah ini ya Pak ya. Pak Komar juga nanti jelaskan. Jelaskan tentang supervisi. Ya, boleh. Sambil nunggu, ini ada pertanyaan dari Pak Komar. Pak, di Google dokumen saya tidak ada voice-nya. Kalau tidak ada voice-nya Bapak Ibu, gitu ya.
sebentar sambil nunggu. Ibu, Pak. Oh iya, Bu. Saya Ya, ini udah mendekati nih, Pak. Oh, sudah keluar ya? Oke. Oh, betul ya, ini ya? Ya, ini sudah mendekati. Oke, sip. Berarti ini konteksnya sudah sama dengan yang kita harapkan. Jadi cara untuk menghilangkan konteks, kita new chat saja Bapak Ibu. Artinya kita kayak bikin percakapan baru gitu ya. Kalau dia selalu, kita supervisi minginnya, tapi malah dia supervise, maka klik new chat saja, kemudian kita ngomong lagi dalam bahasa atau kalimat lain. Gitu, gitu ya, Bu ya. Ya, makasih Pak. Iya, saya sambil menjawab pertanyaan, bisa stop screen dulu Bu Flora. Oke. Jadi saya izin menjawab dulu dari Pak Komar, gitu ya. Ibu, Pak. Ibu, astagfirullah. Bu Komar Susanti, Pak, di Google Dokumen saya tidak ada voice-nya. Oke. Kalau tidak ada voice-nya, Bapak Ibu, ini ya. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah klik menu file, kemudian ada language, ya. Apa, ada Pak? Language. Language bahasa. Atau bahasa ya. Ibu ganti dulu ke bahasa, misalkan sekarang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dulu. Kayak gini. Oh, bahasa. Misalkan dari bahasa Inggris ya ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kayak gitu dulu. Sudah gitu bahasa ya? Indonesia, Pak, ini setelannya. Iya, berarti ke bahasa Indonesia. Pilih ke bahasa Indonesia. Kayak gini. Pokoknya ganti bahasa, biar ada peristiwa ganti bahasa. Kalau sudah ada peristiwa ganti bahasa, kemudian Bapak Ibu klik menu tools, pilih nanti ada voice typing, atau kalau nggak tools, klik alatnya. Nanti di bawahnya jadi dikte. Kayak gitu. Apa, Pak? Silahkan. Betul, sebentar. Oh, ganti bahasa Inggris dulu. Ya. Iya, dari file, language, ya. Pilih bahasa dulu. Misalkan sekarang posisinya bahasa Inggris, ganti ke bahasa Indonesia. Sudah dalam posisi bahasa Indonesia memang, Pak? Tadi pilih bahasa Inggris, Bu. Pilih Inggris. Gitu. Pilih bahasa Inggris. Inggris. Harus ganti dulu. Itu file, language, ganti bahasa Inggris. Inggris ya, pakai United States boleh, United Kingdom. Ya. Sudah, Bu? Iya, sebentar. Sekarang Belum. Dari menu, coba di refresh, Bu. Tombol refresh. Iya. Iya, belum berubah jadi bahasa Inggris dia, Pak. Enggak masalah. Enggak masalah. Ibu refresh aja yang tombol ini. Iya, sudah. Ya, terus itu menunya tools atau alat? Alat. Sekarang alat. Di situ muncul dikte enggak? Oh ya, dikte ada. Itu ya. Dikte. Jadi nama lain dari voice typing adalah dikte. Kalau Bapak Ibu klik dikte nanti muncul seperti ini. Oh gitu iya. Ya. Ya sudah, makasih Pak. Oke, kemudian ada pertanyaan dari apa ini? Cara mendaftar itu berarti sekarang oke ya. Satu lagi ya, Mas Wildan ya. Satu lagi siapa yang mau share? Saya Pak Heri Pak. Oke, silakan Pak Heri. Setelah ini kemudian Pak Gembong. Kenapa? Oke, share silakan screen. Pak Heri, share screen. Nggih. Sampun? Oke, sip. Pak Heri, scroll ke bawah Pak Heri. Itu nanti ada continue with Google. Ini Pak ya? Iya. Oke. Nah itu, diklik aja. Klik yang ini Pak ya? Ya, yang ada emailnya. Oke, ditunggu dulu. Nah, continue. Oke. Masukkan nomor HP-nya Pak Heri tanpa nol ya. Ya. Yang ada WA-nya ya Pak Heri ya. Ada, lengkap Pak. Oke. Send via WhatsApp. WhatsApp. Send via WhatsApp. Oke.
Sudah masuk? Bentar, saya lihatnya dulu. Jadi daftarnya itu sangat mudah. Dan ini sifatnya free ya Bapak Ibu, jadi aman. Masukkan kodenya. Sudah Pak, nggih 291701. Oke. Oke. Ya, udah selesai, ini aja. Oh gini ya Pak ya? Iya. Coba Pak, ini tanyalah. Itu di next saja. Next ya. Oke. Next. Next lagi. Ya, bagi yang pakai SMS berarti bukannya di SMS ya Pak ya. Pak Bu Heni. Kalau sudah ada tulisan mengkopi biasa Pak, Ya, dipindahkan seperti ke kopi webnya. biasa. Iya. Oke. Sudah berhasil Sampun Pak. beres ya Pak ya? Jenengan tanya satu pertanyaan lah. Untuk tanyanya berarti langsung nulis di ini ya Pak ya? Kotak ini ya? Ya. Ya, Teaching Factory SMK ya Pak Eri ya. Betul Pak. Bentar Bapak. Kita tunggu sebentar. Kalau sifatnya pengetahuan umum, saya yakin ada jawabnya. Nah, ini kalau ada kasus seperti ini Bapak Ibu hanya cukup refresh ya. Refresh. Oke, saya refresh. Oke. Terus ulangi lagi pertanyaannya. Oke. Factory. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Oh ini kenapa? Pak ya, ini problemnya karena banyak yang minta. Biasa. Jadi overload. Gitu ya Pak Iri ya. Nggih, terima kasih Pak Topari. Siap. Untuk karya lebih lanjut ini. Pak Topari, izin Pak Topari. Saya belum berhasil Pak mendaftar Pak. Coba ya Pak ya. Oke, silakan. Oke, saya stop share dulu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bacaan kerangka makalah tentang peningkatan kemampuan guru berdiferensiasi langsung dulu. Bu, oke Bu. Iya. Iya ya. Saya ambil dari sini ya Pak ya. Oh boleh. Atau dari Tabaru aja ya Pak. Tabaru aja. Boleh. Ada sih Bu. Langsung. Set ya Pak. Atau di sini ya Bu. Di URL ya. Di address barnya Bu. Iya Pak. Address barnya Bu yang di URL ya. Di mana Pak? Di atasnya Bu. Yang ini Bu. Oh di atas. Di sini ya Pak. Oh ya. Chat. Nah itu sudah Bu. Tadi chat. Ini. Yang ini ya. Iya Pak. Oh yang ini. Oke. Nah, ini seperti ini, Bu. Itu problemnya karena banyak yang make. Solusinya hanya satu, Boy. Sabar dan di-refresh terus. Ya, coba di-refresh. Nah, ini kan mati ya. Lagi, Bu. Sekali lagi. Nah, ini berarti memang yang ini kan ada currently done. Ya. Coba di-refresh lagi, Bu. Lagi Bu. Nah ini berarti ada problem ya Bapak Ibu. Problemnya dari si server chat GPT-nya itu sekarang lagi banyak permintaan Bapak Ibu. Jadi ya nunggu saja kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya saya juga begitu Pak. Ini nyoba barengan ternyata tulisannya gitu sama. Jadi sama. Saya nanti bisa juga dipraktekkan pada saat tidak traffic tinggi. Kenapa? Sekarang di luar negeri sekarang waktunya mereka bekerja. Iya. Kalau kita kan gitu ya. Jadi di luar negeri juga menggunakan ini gitu.
Nah ini alhamdulillah Pak Parno bisa masuk. Jadi kan masing-masing bisa berbeda. Tetapi intinya adalah seperti itu Bapak Ibu. Bukan masalah nggak bisanya, tapi servernya sana lagi down. Sehingga Pak yang Topari, bisa, yeah. ya mau nanya dulu. Tadi Boleh saya tanya, sudah Pak? masuk. Ya, satu-satu. Ada di situ login dengan sign up. Jadi saya pilih sign up, kemudian create new account. Apakah diisi dengan email kembali di situ atau bagaimana? Pakai Google saja Pak. Continue with Google di bawah. Ada continue with Google di di bawah. continue Google. Iya. Jadi kita nggak perlu masukin. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi makasih. problem Bu Saktia itu hanya nunggu Iya, Pak. waktu aja. Nunggu waktu aja. Iya. Itu Bapak Ibu. Ya Pak. Pak, boleh tanya Pak Topari? Ya. Iya, makasih Pak. Aduh, sorry. Gimana ada yang tanya lagi? Pak Topari bisa tanya saya? Ya, monggo Bu Prapti. Mengcopy Pak, ketika dari tampilan di GBT itu saya copy ke web biasa, ternyata kok muncul seperti tab-tab itu ya? Supaya seperti tampilan pada chat ini gimana ya? Oke, Copy saya paste-nya apa? sedikit ya, Mas Wildan, extend dulu sebentar ini, karena penting. Saya share screen dulu. Jadi misalkan chat GPT-nya seperti ini ya, seperti ini. Ini. Yang coba yang kerangka tadi Pak, biar jelas. Karena tadi tampilan di word-nya terus tidak tersusun poin ABC tapi mendatar. Yang itu tabel atau apa Ibu? Enggak Pak, kerangka makalah. Oh, kerangka makalah ya. Iya. Kerangka makalah. Dan ini ini ya. Jadi pas dikopas ke Microsoft Word itu tab-tab ya Bu ya. Iya. Oke, ini saya copy dulu misalkan sampai ke tinjauan pustaka misalkan. Stop. Sampai sini. Saya kopas ya kok. Klik kanan kopas, saya aktifkan Microsoft Word. Ada dua teknik Bapak Ibu. Kalau kita biasanya seperti ini Bu Prapti, tadi pastenya pakai apa? Pakai ini ya? Paste biasa ya. Oke, kita klik paste, nanti munculnya seperti ini, gitu ya? Iya. Di paste pertama, pakai langsung. Kalau paste kedua, Bapak Ibu klik tanda panah yang di bawah paste, pilih yang ini. Oh, oke, yang A ya. Gitu ya Bu ya? Jadi kalau lebih yang mudah diedit pakai yang bawah biasa, tadi ya. kalau ini yang paste A atau sering disebut dengan paste spesial, keep text only. Atau bahasa kalau yang di atas ini langsung Bu, Ctrl V ini namanya, gitu ya. Tapi kalau pengen yang teks saja itu klik yang ini, pilih yang A, gitu ya. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Topari. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf karena memang waktunya terbatas Bapak Ibu, tapi apa yang saya sampaikan ini baru awalan ya Bapak Ibu, masih banyak yang perlu kita eksplor, dan biasanya nanti ada satu sesi tambahan ya Mas Wildan ya, biasanya di malam Sabtu gitu ya. Kalau misalkan tidak malam Sabtu ini biasanya nanti akan dikumpulkan untuk lebih mengeksplorasi seperti itu dari apa yang kita pelajari malam hari ini. Sehingga saya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan pada sesi ini, tapi silahkan Bapak Ibu misalkan ingin japri saya, bisa tanyakan nomornya ke Mas Wildan, bisa tanya-tanya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu mengungkit semangat Bapak Ibu untuk menulis karya ilmiah.
Sekian dari saya. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.